أدنى نور الأمة هذا بيتنا والجنة في كل يوم تعلمنا به العلوم النافعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bihsanin ila yaumi liqa'illahi thamad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan. Nikmat yang bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bisa melanjutkan belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifatul huruf. Pembahasan kali ini tidak terlalu mendetail, hanya secara umumnya. Kami akan jelaskan di sini bahwa belajar ilmu tajwid tidak bisa dipisahkan dari belajar sifatul huruf. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memiliki bacaan Al-Qur'an yang baik, setidak-tidaknya ada dua ilmu dasar yang perlu kita kuasai, yaitu tentang makhorijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf, dan yang kedua adalah tentang sifatul huruf, sifat-sifat atau karakter dari setiap huruf hijaiyah. Inilah yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Kita awali dari kenapa kita mesti belajar sifatul huruf. Kenapa sifat huruf ini penting untuk kita pahami? Di antara alasannya adalah untuk membedakan huruf-huruf tertentu yang huruf tersebut ada kalanya sama makhrajnya namun pengucapannya berbeda. Sekali lagi, manfaat kita belajar sifatul huruf adalah untuk membedakan huruf-huruf tertentu yang sekalipun makhrajnya sama namun cara pengucapannya berbeda karena sifatnya berbeda. Kita ambil contoh, misalkan huruf hijaiyah, huruf ba dengan huruf mim. Dua huruf ini makhrajnya sama-sama ada di bibir dan sama-sama diucapkan dengan merapatkan bibir. Namun ternyata dalam prakteknya mengucapkan huruf ba dengan huruf mim ini berbeda. Di antara yang membedakan, huruf ba ini kita ucapkan dengan cara nafas kita tertahan, suara juga tertahan, namun dalam keadaan sukun ada tambahan berupa bunyi kolkolah atau bunyi pantulan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Babi bubab, babi bubab, bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Perhatikan baik-baik ketika dalam keadaan sukun. Sekali lagi, perhatikan ketika huruf hijaiyah dalam keadaan sukun. Karena dalam keadaan tersebut kita akan dengan mudah bisa merasakan di manakah makhrajnya dan apakah sifat-sifatnya. Saat kita tadi mengucapkan huruf ba,
kita bisa merasakan nafas kita berhenti, suara kita kemudian berhenti sejenak, baru kemudian muncullah bunyi pantulan. Demikianlah tentang huruf ba. Bagaimanakah dengan huruf mim yang sama-sama makhrajnya berada di bibir? Sedikit berbeda. Huruf mim ini kita ucapkan dengan merapatkan bibir, sama dengan ba. Hanya saja nafas kita tahan, tetapi suara tidak tertahan. Suara tetap mengalir. Kemudian huruf mim ini ketika kita ucapkan, suaranya tidak mengalir keluar melalui bibir kita, tapi mengalir keluar melalui pangkal hidung atau yang disebut dengan al-khaisum. Suara yang keluar melalui pangkal hidung inilah yang disebut dengan sifat hunah atau dengung. Perhatikan contoh berikut ini. Ma mi mu bam, ma mi mu bam, mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Rasakan sama dengan huruf ba tadi, benar-benar rasakan ketika mimnya dalam keadaan sukun. Di situ kita bisa merasakan nafas kita tertahan, berhenti, dan suaranya keluar melalui pangkal hidung atau yang disebut dengan al-khaisum. Demikianlah contoh bagaimana huruf ba dengan mim makhrajnya sama-sama di bibir tetapi sifatnya berbeda. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah ketika kita mempelajari sifat huruf adalah agar kita bisa mengucapkan huruf dengan sebaik-baiknya. Apabila kita hanya mengetahui makhrajnya tanpa mempelajari sifat huruf, maka untuk bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar akan sulit. Jadi untuk sempurnanya pengucapan huruf hijaiyah ini harus benar-benar kita pelajari sifatnya. Perhatikan contoh berikut ini. Kali ini kita akan mempraktekkan pada huruf nun. Kita akan mencoba mempraktekkan sesuai makhraj dan sesuai dengan sifat-sifat dari huruf nun. Perhatikan baik-baik. Nani nuban, nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Makhraj dari huruf nun ini adalah ujung lidah. Lebih tepatnya ujung lidah menempel pada gusi gigi seri atas. Itulah makhraj dari huruf nun. Bagaimana dengan sifat-sifatnya? Di antara sifatnya huruf nun adalah ketika nun ini diucapkan, nafas kita berhenti. Suara tidak boleh berhenti. Suara tetap mengalir. Nafas berhenti itu namanya jahar. Sedangkan suara tetap mengalir itu namanya rokhwah. Kemudian untuk huruf nun ini, karena suaranya ternyata keluarnya melalui pangkal hidung, maka muncullah sifat berikutnya yang disebut dengan hunah atau dengung. Jadi di antara sifatnya huruf nun adalah dari segi nafas. Nafasnya tertahan yang disebut dengan jahar. Dari segi suara, nun termasuk huruf rokhwah, di mana diucapkan dengan suara tetap dilepaskan. Karena suaranya keluarnya melalui pangkal hidung, maka nun ini punya sifat yang namanya hunah. Kemudian sifat yang lain adalah dari segi lidah. Nun diucapkan dengan lidah tidak terangkat. Artinya lidah turun ke bawah. Itulah yang disebut dengan istifal. Jadi dengan kita mengetahui sifat dari huruf-huruf hijaiyah tertentu, maka ketika kita mengucapkannya, kita bisa mengucapkannya dengan sebaik-baiknya. Perhatikan sekali lagi. Nani nuban, nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Rasakan
perhatikan dan amati ketika nunnya dalam keadaan sukun, kita bisa merasakan di situ nafas kita berhenti, kemudian suara mengalir melalui al-khoisum atau pangkal hidung. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tentang alasan di antara kenapa kita harus belajar tentang sifatul huruf. Kemudian yang berikutnya tentang pembagian sifat huruf. Secara umum sifat-sifat huruf hijaiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan sifat lazimah atau istilah lainnya adalah dzatiyah. Yang kedua adalah sifat yang disebut dengan aridah. Sifat lazimah adalah sifat yang melekat pada huruf hijaiyah dan sifat ini selalu ada. Sekali lagi, sifat lazimah adalah sifat yang melekat pada satu huruf hijaiyah, dan sifat ini akan selalu ada. Di antara sifat-sifat huruf yang masuk kategori lazimah, di antaranya dari segi nafas ada sifat yang namanya hamas, yaitu sifat mengalirnya nafas. Kebalikannya hamas ada namanya jahr, yaitu tertahannya nafas. Kemudian dari segi suara ada namanya sifat rokhwah, yaitu lepas atau mengalirnya suara. Dan ada sifat yang disebut dengan syiddah, yaitu tertahannya suara. Kemudian dari segi posisi lidah ada sifat yang namanya isti'la, yaitu sifat di mana huruf hijaiyah diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah. Dan kebalikannya adalah istifal, yaitu pangkal lidah tidak terangkat. Demikianlah contoh beberapa di antara sifat-sifat lazimah. Kita praktekkan pada beberapa huruf. Kita ambil dua huruf, yaitu huruf ha dan huruf ain. Kedua huruf ini makhrajnya sama, yaitu berada di tenggorokan bagian tengah. Huruf ha ini dari segi nafas kita ucapkan dengan nafas lepas. Perhatikan baik-baik. Ha hi hu bah, ha hi hu bah, hu han hani ha na minal muh ni mahi han hani ha. Rasakan terutama ketika sukun. Ha hi hu bah, nafas kita mengalir. Sekarang bandingkan dengan ain. Kalau ha tadi diucapkan dengan nafas mengalir, itulah sifat hamas. Bagaimana dengan ain? Ain kebalikannya. Justru ain diucapkan dengan nafas tertahan. Perhatikan baik-baik. Ra'i'uba, ra'i'uba, ru'an 'ani'na minal mu'ni ma'i'an 'ani'a. Perhatikan baik-baik. Ra'i'uba. Di situ kita bisa merasakan ketika mengucapkan huruf ain, nafas kita berhenti atau tertahan. Inilah contoh tentang sifat hamas dan sifat jahr. Hamas dan jahr ini termasuk sifat lazimah, sifat yang melekat pada huruf hijaiyah dan selalu ada dalam keadaan apapun. Sahabat salamin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sifat aridah. Sifat aridah ini kebalikannya lazimah, yaitu sifat yang tidak selalu ada. Terkadang sifatnya ada, terkadang tidak ada. Apa sebab? Karena sifat-sifat ini hanya muncul ketika dalam keadaan tertentu saja. Contohnya apa? Contohnya seperti misalkan kita mengenal ada bacaan idhar, idhom, ikhfa, iklab, dan lain sebagainya. Idhar misalkan, kita membaca idhar, membaca jelas pada huruf nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf yang makhrajnya ada di tenggorokan. Namun ketika nun sukunnya nanti bertemu misalkan dengan huruf ta,
huruf ta ini termasuk huruf ikhfa, maka nun sukunnya tidak lagi dibaca idhar, tapi dibaca ikhfa, dibaca samar dan dibaca dengung. Kemudian ketika nun sukunnya bertemu dengan huruf lam misalkan, maka nun sukunnya harus dileburkan ke huruf lam tersebut. Ini yang disebut dengan idgham bila gunnah. Jadi sifat aridhah adalah sifat yang tidak melekat, tidak selalu ada, hanya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Perhatikan contoh berikut ini. Lalilubal, lalilubal, lulallanilal naminal mulni malilallanila. Perhatikan pada lulallani. Di situ tertulis lulanlani. Karena nun sukunnya bertemu dengan huruf lam, maka nun sukun ini wajib diidghamkan. Inilah yang disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini termasuk sifat aridhah. Begitupun juga dengan lafaz malilallanila. Di situ tertulis malilanlanila. Lalu tanwinnya diidghamkan ke huruf lam. Contoh berikutnya untuk sifat aridhah, misalkan kali ini sifat aridhah yang bernama iqlab, yaitu secara bahasa iqlab artinya mengganti atau menukar, yaitu mengganti atau menukar bunyi nun sukun atau tanwin ditukar dengan bunyi huruf mim disertai adanya dengung. Kapan itu? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Perhatikan baik-baik. Babi bubab, babi bubab, bubam bani babna minal mubni mabibam bani bab. Perhatikan pada lafaz bubam bani, bubam bani. Di situ tertulis buban bani. Kenapa nunnya kita suarakan dengan bunyi mim? Karena nun sukun atau tanwin bila berhadapan dengan huruf ba, maka bunyi nun sukunnya harus ditukar, diganti dengan bunyi huruf mim. Begitupun juga pada lafaz mabibam baniba. Di situ tertulis mabiban. Karena tanwinnya berhadapan atau bertemu dengan ba, maka bunyi tanwinnya ini pun diganti dengan bunyi huruf mim. Sahabat Salamin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sekilas tentang pentingnya kita belajar tentang sifatul huruf dan tentang pembagian sifat huruf, di mana ada huruf yang punya sifat lazimah dan juga sifat aridhah. Dan catatan tambahan di sini bahwa satu huruf hijaiyah rata-rata memiliki setidaknya sifat lazimah yang berjumlah sampai 5 macam. Sekali lagi, untuk sifat lazimah rata-rata huruf hijaiyah itu memiliki setidaknya, setiap huruf itu memiliki 5 macam sifat lazimah. Karenanya kita harus benar-benar mempelajari dengan detail, dengan berhati-hati agar bacaan Al-Quran kita bisa menjadi semakin baik. Saya ambil contoh satu tentang huruf hijaiyah yang memiliki sifat lazimah sampai 5. Coba perhatikan kembali untuk huruf yang tadi saya baca tadi, huruf ain. Perhatikan baik-baik. Ra'i'uba, ra'i'uba, ru'an rani'ana minal mu'ni ma'i'an rani'a. Huruf ain ini sifatnya dari segi nafas kita ucapkan dengan nafas tertahan. Dari segi suara kita ucapkan dengan nafas kita lepaskan. Nafas tertahan namanya hamas, suara dilepaskan namanya rukhwah. Kemudian ain ini kita ucapkan dengan lidah turun ke bawah. Inilah yang disebut dengan sifat istifal. Kemudian ain juga kita ucapkan dengan lidah tidak menempel pada langit-langit mulut. Ini yang disebut dengan sifat infitah. Jadi sekali lagi bahwa
huruf hijaiyah itu rata-rata memiliki sifat minimal sampai 5. Sahabat Salamin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفوسكم